Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan paper kami yang bertopik tentang emboli paru. Sini kami mengambil judul tentang emboli paru dan penanganannya. Next. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu emboli paru. Emboli paru itu terjadi ketika arteri paru-paru diblokir oleh suatu zat yang ikut mengalir pada aliran darah. Dan beberapa kasus emboli paru ini nggak ada gejala ataupun malah yang dulu pasiennya itu merupakan tromboemboli vena, tapi mengalami komplikasi jadi trombosis vena akut sampai emboli paru. Dan untuk prevalensinya emboli paru sendiri kita lihat dari prevalensi tromboemboli vena akut di dunia itu berkisar 23-69 per 100.000 penduduk per tahun. Dan 10% dari pasien tersebut tuh mengalami emboli paru akut. Ayo, Pak. Oke, jadi selanjutnya adalah masalah utamanya. Di sini dikatakan bahwa emboli merupakan sebuah keadaan di mana zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas yang tersangkut pada pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadi penyumbatan pada aliran darah. Ada sejumlah jenis-jenis emboli, yaitu pulmonary embolism, brain embolism, retinal embolism, septic embolism, amniotic embolism, air embolism, and fat embolism. Nah, untuk pendiagnosisannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti tes darah, foto ronsen, ronsennya yaitu ronsen paru-paru dan jantung, dapat melalui MRI juga, CT scan, venografi, dan arteriografi. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai topik utama dari emboli paru yang meliputi patofisiologi, klasifikasi, metode diagnostik, dan penanganan. Next. Yang pertama mengenai patofisiologinya. Jadi karena emboli paru ini menyerang sebanyak 23 orang dari 100.000 orang dengan angka kematian 15%, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana patofisiologinya. Nah, embolisme paru sendiri merupakan keadaan di mana terjadi penyumbatan pada arteri pulmonalis yang disebabkan oleh trombus vena pada tungkai yang terlepas sehingga trombus tersebut akan bergerak bersama aliran darah hingga arteri paru-paru. Nah, ketika trombus tersebut sampai di paru-paru, maka trombus tersebut akan tersangkut pada arteri pulmonalis dan menimbulkan gangguan pada darah sehingga akan menjadi penyumbatan pembuluh darah perifer pada paru-paru. Next. Untuk klasifikasi dari emboli paru sendiri ada 3, yaitu masif, submasif, dan low risk. Untuk klasifikasi masif, emboli paru ini terjadi secara akut dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg selama minimal 15 menit dan membutuhkan pengobatan inotropik. Selanjutnya untuk kategori submasif, emboli paru ini terjadi tanpa hipertensi sistemik, di mana tekanan darah sistoliknya lebih besar dari 90 mmHg, tetapi terjadi disfungsi ventrikel kanan atau disfungsi nekrosis miokard. Dan yang terakhir adalah klasifikasi low risk, di mana emboli paru ini tidak memiliki penanda klinis dan prognosis yang mendefinisikan emboli paru masif atau submasif. Untuk diagnostiknya ada beberapa pemeriksaan mulai dari laboratorium, elektrokardiografi, fotofluoras, ekokardiografi, ventilation, perfusion scanning, CT scan, MRI, dan angiografi pulmoner.
Untuk penanganannya ada dibagi dua macam, mulai obat-obatan dan tindakan. Untuk obat-obatan ada heparin dan warfarin. Sini kalau heparin itu dia dapat mencegah pembesaran ukuran trombusnya, tapi dia belum bisa menghilangkan emboli secara keseluruhan. Begitu juga dengan warfarin. Dan di sini bekerjanya sebagai antagonis dari vitamin K. Kayak gitu. Terus untuk tindakan ada dua macam menurut Parde et al. Ada trombolisis sama embolektomi. Kalau trombolisis di sini ditangani ketika pasiennya itu tekanan darahnya itu kurang dari 90 Hg. Dan juga ada pertimbangan medis lainnya seperti fibrinolisis, insufisiensi pernapasan buruk, ada disfungsi ventrikel kanan, atau nekrosis miokard, dan risiko komplikasi pendarahannya rendah. Terus kalau embolektomi atau trombolektomi ini dilakukan ketika pasiennya itu mengalami ketidakstabilan hemodinamik di mana trombolisis tergagal atau dikontrakindikasikan. Selanjutnya adalah pengembangan diagnostik pulmonary embolism di masa yang akan mendatang. Ada dua, yaitu yang pertama diagnosis menggunakan sistem Packard dan diagnosis menggunakan computer aided detection dari ventilation perfusion lung scan dan radiografi dada. Next. Yang pertama yaitu diagnosis menggunakan sistem Packard. Metodenya yaitu membandingkan antara database dari Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis atau disingkat PIOPED dengan para ahli yang terlibat dalam studi PE. Dengan begitu diharapkan dapat membantu untuk mendiagnosis PE. Selain itu, diagnosis menggunakan sistem Packard ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas biaya dalam perawatan pasien, dikarenakan pasien tidak perlu melakukan scan berulang-ulang. Jaringan awal diberikan dengan klasifikasi dari skintigram paru ventilasi perfusi yang kemudian dikombinasikan dengan informasi klinis lainnya. Next. Yang kedua, diagnosis menggunakan computer aided detection dari ventilation perfusion lung scan dan radiografi dada. CT angiografi ditetapkan sebagai standar untuk diagnosis PE. Namun, salah satu kekurangannya adalah pembacaan manual dari ratusan irisan yang mana sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, citra CT angiografi mengandung banyak PE positif palsu, artefak pernapasan, artefak aliran, artefak coretan, artefak volume parsial, kelenjar getah bening, percabangan pembuluh darah, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut mendorong pengembangan sistem CAD untuk membantu ahli radiologi dalam mendeteksi dan mengkarakterisasi PE secara akurat dan efisien. Diameter right ventricle atau left ventricle telah terbukti sebagai biomarker prognostik untuk pasien yang menderita PE. Setelah PE didiagnosis, machine learning dapat digunakan dalam pengembangan metode sistem CAD untuk menghitung rasio diameter ventricle kanan atau ventricle kiri dari citra dengan kontras yang ditingkatkan. Dengan demikian, rasio diameter tersebut dapat digunakan sebagai parameter yang lebih objektif dan konsisten untuk mendiagnosis PE. Baik, selanjutnya adalah pengembangan alat untuk embolis paru-paru. Nah, ini merupakan gambar filter IVC yang beredar saat ini.
Filter IVC ini yang berfungsi untuk menyaring setiap trombus sehingga trombus akan tertahan di vena cava dan tidak diteruskan ke paru-paru. Penggunaan filter IVC memiliki kekurangan yaitu membuat kekentalan darah semakin tinggi, kemudian memiliki kemungkinan untuk bergeser sehingga akan berbahaya. Selain itu, trombus yang ditampung pada filter IVC juga akan membuat saluran semakin tersumbat. Selanjutnya, ini merupakan gambar yang kami buat untuk dikembangkan di masa depan. Nah, pada gambar ini kami membuat bentuk filter IVC seperti tabung agar alat ini menempel dengan kuat pada pembuluh darah sehingga alat IVC ini tetap menempel pada pembuluh darah dan tetap berada di posisi yang diinginkan. Kemudian pada bagian dalam bentuk tabung terdapat bagian yang berbentuk segitiga dengan kerucut di atas yang berfungsi untuk menahan trombus yang melewati pembuluh vena dan membuat trombus tetap di daerah itu. Kemudian bagian tengah yang berbentuk seperti roda ini berfungsi untuk menghancurkan trombus yang terdapat pada bagian segitiga. Bagian roda tersebut akan berputar akibat adanya aliran darah yang melewati pembuluh darah. Kemudian untuk bahan yang bisa digunakan yaitu bahan titanium dan juga nitinol. Karena kedua bahan ini memiliki sifat yang anti karat dan anti korosinya bagus, serta memiliki sifat anti alergi dan memiliki stabilitas sifat bahan yang bagus. Selanjutnya, Ya, kesimpulan dari paper yang kami buat adalah embolisme paru dapat terjadi ketika terdapat penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru yang disebabkan oleh gumpalan darah yang awalnya terbentuk di bagian tubuh lain. Adapun metode diagnosis yang digunakan diantaranya adalah elektrokardiografi, fototoraks, ventilator perfusion scanning, spiral CT scan, MRI, dan angiografi pulmonal. Di masa depan, diagnosis embolisme paru dapat dilakukan menggunakan sistem PACAR yang meliputi penggunaan Artificial Neural Network atau ANN dan Computer Aided Detection. Selain itu, dapat juga dikembangkan alat filter IVC yang dapat digunakan untuk penanganan embolisme paru. Alat ini diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan embolisme paru selain menggunakan obat pengencer darah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.